Selamat malam para pendengar. Wah, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Di malam ini aku Asenca mau ngobrol dan sharing-sharing sama teman-teman aku nih di sini. Kita juga ingin bertukar pikiran dan membahas tentang topik yaitu bagaimana peluang bagi penyandang disabilitas dengan judul topik podcast yaitu disabilitas bukan pembatas. Nah, di sini aku udah ada nih sama teman-temanku. Saya dulu dong teman-teman. Hai. Mungkin dari kalian bisa nih diperkenalkan dirinya terlebih dahulu ya. Kita bisa bisa manggil mereka ini sebagai narasumber ya teman-teman. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Asenca. Nama aku Yovita dan narasumber kedua. Dan nama saya Reva. Kita tuh mau ngobrol santai-santai aja ya teman-teman. Nah, topik kita hari ini tuh sangatlah luas dan penuh makna ya, khususnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kita itu semua tahu penyandang disabilitas itu sering kali diabaikan dalam beberapa aspek pembangunan. Padahal mereka itu merupakan bagian penting dari masyarakat yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi. Aku ingin mulai nanya nih pertanyaan kepada narasumber satu yang mungkin dari perspektif pembangunan inklusif, seberapa penting sih sebenarnya partisipasi penyandang disabilitas itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Kak Asenca. Nah, partisipasi penyandang disabilitas sangatlah krusial. Mereka adalah kelompok yang sayangnya kerap mengalami marginalisasi dalam proses pembangunan. Namun, jika kita ingin mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, tidak ada satu kelompok pun yang boleh dikesampingkan. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pendidikan, dunia kerja, hingga pengambilan keputusan. Inklusi mereka bukan sekedar masalah moral, tapi juga bagian dari kebijakan pembangunan yang adil dan menyeluruh. Tanpa partisipasi aktif mereka, kita sebenarnya gagal memenuhi prinsip Leaving No One Behind dalam Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Seperti itu, Mbak Asenca. Wah, menarik sekali. Mungkin kita bisa move ya ke narasumber kita yang kedua. Sebelumnya nih Kak, aku mau tanya, Kakak pernah gak sih sebenarnya tuh kayak ini berinteraksi ataupun bertemu dan ngobrol langsung dengan penyandang disabilitas lainnya itu? Pasti pernah dong. Oke. Aku mau tanya nih, dalam konteks dunia kerja ya, bagaimana sih peluang penyandang disabilitas itu di sektor ini? Ya baik, peluang di dunia kerja itu sangat besar ya, tetapi tantangan yang dihadapi juga signifikan. Dalam pengalaman saya, banyak penyandang disabilitas memiliki keterampilan dan kompetensi yang sangat baik. Namun, stigma dan kurangnya aksesibilitas di tempat kerja menjadi hambatan utama. Saat ini, semakin banyak perusahaan yang mulai menerapkan program rekrutmen yang lebih inklusif dan menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas. Mereka menyadari bahwa keragaman termasuk penyandang disabilitas bisa menjadi nilai tambah dalam tim. Salah satu langkah yang signifikan adalah penyediaan alat bantu teknologi di tempat kerja dan pelatihan keterampilan yang mendukung. Ini dapat membantu penyandang disabilitas tidak hanya untuk beradaptasi, tetapi juga unggul dalam lingkungan kerja tersebut. Berarti ini ya, teknologi itu berperan penting di sini. Ya, penting Kak. Oke, berarti teknologi itu di sini tuh berperan penting ya Kak? Iya Kak, benar sekali. Teknologi adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung penyandang disabilitas. Alat bantu seperti perangkat lunak, pembaca layar untuk tunanetra, teknologi pendukung untuk tunarungu, hingga aplikasi mobilitas telah membuka akses yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi di tempat kerja. Tetapi kita perlu memastikan bahwa teknologi tersebut dapat diakses oleh semua, baik dari segi biaya maupun ketersediaannya. Berbicara soal ini, teknologi dan aksesibilitas nih, bagaimana sih peran pemerintah dan kebijakannya itu dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif untuk sektor ini ya?
Nah, kalau pertanyaan soal hal itu, mungkin gini ya Kak. Pemerintah memiliki peran yang sangat besar. Mereka harus memastikan adanya kebijakan yang mendukung aksesibilitas dalam semua aspek kehidupan, dari pendidikan hingga layanan publik. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan standar aksesibilitas di ruang-ruang publik dan transportasi. Pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas juga menjadi kunci. Misalnya, fasilitas umum yang mudah diakses, jalur khusus pada trotoar, serta transportasi publik yang inklusif. Kebijakan-kebijakan seperti ini tidak hanya akan membantu penyandang disabilitas berpartisipasi penuh dalam masyarakat, tetapi juga mendorong kesetaraan sosial. Seperti itu Kak Asenca. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya. Jadi pembangunan infrastruktur yang inklusif itu juga menjadi bagian dari solusi. Betul sekali, pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya soal lingkungan fisik atau ekonomi, tapi juga bagaimana kita membangun masyarakat yang adil dan setara dengan menciptakan ruang yang inklusif. Kita memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi sesuai potensi mereka, seperti itu. Ya, lalu dalam konteks ini pendidikan, bagaimana kita itu bisa memastikan bahwa pendidikan bagi penyandang disabilitas itu benar-benar inklusif gitu? Ya, pendidikan adalah kunci utama untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif. Pertama-tama, kita itu perlu memastikan bahwa sekolah dan institusi pendidikan lain memiliki fasilitas yang memadai. Selain itu, tenaga pendidikan perlu dilatih untuk bisa mengajar dengan metode yang adaptif. Misalnya, bagi anak tunanetra, kita bisa menggunakan metode pengajaran berbasis suara atau braille. Hal yang sama berlaku bagi tunarungu, di mana pengajaran visual menjadi kunci. Lebih lanjut, teknologi juga dapat menjadi pendukung penting dalam pendidikan inklusif, seperti pelatihan keterampilan digital bagi siswa penyandang disabilitas. Ya, baik itu ya teman-teman, juga sudah dijelaskan oleh narasumber bagaimana implementasinya. Terus tampaknya teknologi ini juga menjadi solusi di berbagai sektor, baik itu pendidikan maupun dunia kerja. Sekarang bagaimana sih menurut ini mungkin narasumber satu, setuju atau tidak begitu? Oke, untuk hal tersebut mungkin saya setuju ya Kak. Teknologi memang menjadi jembatan antara penyandang disabilitas dan kesempatan yang ada. Namun penting juga diingat bahwa teknologi harus disertai dengan kebijakan dan kesadaran sosial untuk mendukung pendidikan masyarakat untuk menghapus stigma terhadap penyandang disabilitas yang sangat penting. Inklusi tidak hanya soal akses fisik atau teknologi, tapi juga soal bagaimana kita membangun masyarakat yang menerima keberagaman sebagai kekuatan. Seperti itu Kak Asenca. Terima kasih, luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini tuh sangat kaya dengan wawasan baru. Sebelum kita akhiri, saya ini meminta kesimpulan singkat nih dari masing-masing narasumber. Mungkin dari narasumber yang pertama ini bagaimana sih kita itu bisa memastikan bahwa pembangunan inklusif ini tuh bisa benar-benar terwujud seperti itu. Kesimpulan dari saya yaitu intinya adalah komitmen bersama dari pemerintah, sektor swasta hingga masyarakat. Semua harus bekerja sama untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang setara dalam semua aspek kehidupan. Pembangunan berkelanjutan hanya bisa terwujud jika inklusivitas menjadi bagian dari integral dari setiap kebijakan dan tindakan kita. Baik, kalau itu mungkin pendapat dari narasumber satu. Kalau narasumber yang kedua nih, bagaimana menurut Kak Eva mungkin? Saya juga sepakat ya, kita tuh harus terus menciptakan peluang bagi penyandang disabilitas, baik dalam pendidikan, dunia kerja, maupun kehidupan sehari-hari. Teknologi dan kebijakan dapat mendukung hal ini, tetapi yang terpenting adalah perubahan sikap kita sebagai masyarakat. Ketika kita membangun bersama dengan keberagaman, maka kita benar-benar bisa mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Baik, terima kasih banyak ya kepada kedua narasumber kita pada malam hari ini atas diskusinya yang sangat inspiratif. Semoga apa yang kita
bicarakan itu hari ini dapat membuka wawasan lebih luas tentang pentingnya pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tapi nih ya, kalau menurut aku sendiri ya, hak-hak penyandang disabilitas itu juga termasuk peluang loh bagi mereka. Jadi peluang mereka itu bukan seakan-akan peluang mereka kerja gitu, enggak. Tapi memenuhi hak-hak mereka itu juga menjadikan acuan untuk peluang mereka. Sedangkan hak mereka itu juga diatur dalam undang-undang juga gitu di Indonesia. Jadi hak-hak mereka itu yang pertama, kalau yang setahu aku ya, itu tuh hak untuk kesetaraan dan non-diskriminasi. Jadi kita itu sesama manusia kan juga harus memanusiakan manusia yang lainnya. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi antara mereka itu disabilitas, mereka itu kekurangan, dan kita nggak boleh nih kayak membedakan antara kita dengan mereka. Tidak ada batasan seperti itu. Yang kedua ada hak aksesibilitas seperti yang udah kalian jelasin tadi. Jadi kalau aksesibilitas mungkin di kampus kita udah diterapin nggak sih guys? Kayak ini itu loh, kayak jalan yang khusus difabel kayak gitu. Terus kalau kalian tahu ada ya toilet khusus difabel kayak gitu-gitu. Itu menurut aku juga udah kayak diterapin sih di lingkungan umum juga ya. Dimulai dari fasilitas umum sama di sekolah dulu. Kalau untuk di tempat umum yang menyeluruh kayaknya aksesibilitasnya itu belum tersalurkan semuanya kalau menurut saya gitu. Kalau menurut kalian apa aja sih hak-hak yang harus dipenuhi? Oke, mungkin dari aku sih sama ya kayak Mbak Asenca kan ngomong aksesibilitas soal fasilitas yang dari publik itu. Mungkin dari kita sendiri kita bisa ambil dari kampus kita sendiri, fakultas kita sendiri. Kan masih banyak tuh kayak tangga-tangga itu yang masih belum bisa buat difabel kan. Mungkin mereka juga terkendala gara-gara itu. Jadi aku juga pernah dengar ya dari anak-anak prodi lain itu nggak bisa, kalau anak yang difabel itu nggak bisa naik ke atas. Jadi itu mungkin juga harus dikembangkan lagi ya, apalagi kan lingkungan kampus itu lingkungan pendidikan juga. Apalagi ini nih, kalau dikasih lift itu kayaknya fasilitas untuk dosen. Kalau untuk difabel mungkin belum ada ya di fakultas kita. Iya, belum ada. Jadi ya itu juga termasuk keterbatasan ya. Seperti itu. Terus mungkin ini hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi penyandang disabilitas itu kan juga berhak untuk mendapatkan kerja seperti kita ini. Tapi kalau di sekitar kita mungkin itu juga masih kayak kita belum bisa menormalkan itu gitu. Kayak orang yang penyandang disabilitas itu, pernah nggak kalian melihat penyandang disabilitas itu kerja di sekitar? Kalau di sekitaran kita itu mungkin masih ada ya Kak, seperti mungkin kalau Kak Asenca tahu ada namanya Cafe Kasuli itu di Jember, dan itu kafenya itu memperkerjakan pekerja yang tunarungu. Jadi mereka menggunakan bahasa isyarat seperti itu Kak, dan itu menurut saya juga termasuk inklusi ya, karena kan mereka mendukung anak-anak difabel. Tapi mungkin masih kebanyakan juga peluang kerja di sini itu masih memandang sebelah mata bagi anak-anak difabel seperti itu. Tapi nih guys, kalau menurut aku sendiri juga nih, biasanya kalau kita ngomongin soal penyandang disabilitas itu kayak yang terkesampingkan, keterbatasan yang udah dijelasin sama Mbak Yovita tadi kan kayak termarginalkan gitu, terpinggirkan gitu. Terus itu tuh membuat kayak pribadi mereka itu, dari pribadi mereka sendiri ya, itu kan pasti merasa kayak mereka terbuli gak sih kalau kayak gitu tuh. Terus kalau menurut kalian tuh gimana sih biar kita tuh sama-sama ini loh, gimana ya, biar dia juga gak merasa terbuli dan kita tuh menunjukkan kalau kita tuh kalau kita itu setara gitu, bagaimana? Ya
Mungkin menyikapinya itu bisa dari kita sendiri ya. Kita tuh harus tahu dari hal kecil. Yang pertama itu kita harus empati kepada penyandang disabilitas tersebut itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke, kalau ditambah dari aku sendiri, pasti kan penyandang disabilitas ini merasa dia menjadi minoritas, ya kan, daripada teman-teman yang lain yang mungkin normal ya Kak. Terus gimana sih cara mereka agar mereka tampil percaya diri dan tidak merasa bahwa mereka itu, oh aku tuh beda dari yang lain. Kita tuh seharusnya memberikan dukungan atau support gitu dari hal-hal kecil, mungkin kita ikut ajak mereka ngomongan atau gimana gitu Kak. Ya, berarti kan sesuai dengan judul podcast kita kali ini bahwa disabilitas bukan batasan atau pembatas tadi ya? Bukan pembatas. Oh iya. Jadi kayak manusia itu diciptakan kan untuk berguna, bukan untuk sempurna. Jadi kalau apa ya? Kalau disabilitas itu bukan tentang apa yang tidak bisa mereka lakukan, tapi bagaimana sih cara mereka itu menemukan hal baru, atau bagaimana cara mereka menemukan cara baru untuk melakukannya. Jadi kayak keterbatasan itu bukanlah halangan untuk berkontribusi pada pembangunan kan. Setiap individu itu memiliki peran penting dalam membangun dan membentuk masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Terus disabilitas ini juga bukan hambatan dalam membangun bangsa, melainkan sumber daya yang bisa mendorong perubahan. Ketika kita berinvestasi dalam potensi semua orang, kita membangun masa depan yang lebih baik untuk semua. Lalu kemudian bagaimana sih kayak kita itu menyikapi kalau seseorang yang memiliki keterbatasan seperti itu dan menjadikan itu sebagai kendalanya itu seperti apa kalau menurut kalian mungkin? Baik, berarti fasilitas itu untuk memenuhi kebutuhan mereka ya. Ya berarti dengan memenuhi hak-hak mereka itu berarti sama saja sudah memberikan apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Ya. Kalau mungkin menurut ini kakaknya sendiri, oke berarti kan kesimpulannya masih belum semuanya terpenuhi kan hak-haknya itu, terutama yang aksesibilitas atau di fasilitas umum lah. Padahal kunci keberhasilan pembangunan di suatu wilayah itu dapat dilihat dari bagaimana fasilitas bagi penyandang disabilitas itu terpenuhi, seperti itu. Jadi kayak semisal kita ngomongin pembangunan di suatu wilayah, terus kayak kita melihat kayak akses-akses dan hak-hak seperti itu belum terpenuhi, berarti itu ini gak sih kayak menjelaskan kak wilayah tersebut itu belum pembangunannya itu belum tercapai, iya, belum terimplementasikan seperti itu. Iya, terus apa ya, keberhasilan pembangunan itu kan tidak hanya diukur dari gedung yang megah terus atau jalan yang mulus, tapi dari bagaimana kita itu memberdayakan setiap individu termasuk penyandang disabilitas, ya kan, untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Nah, apa sih yang udah kayak kalian lakukan ataupun kalian lihat di sekitar kalian itu, pemberdayaannya itu dalam bentuk apa? Seperti itu. Oke, yang seperti aku jelasin tadi ya Pak, ada namanya yang Cafe Suli itu, Kasuli. Itu menurut saya termasuk pemberdayaan yang cukup baik ya bagi penyandang disabilitas. Nah, karena apa? Itu juga termasuk ketertarikan gitu. Jadi orang-orang tertarik melihat, oh ini kafenya beda dari yang lain gitu loh, nggak sama. Jadi mereka jadi mungkin yang di sekitaran sini ya Kak, itu ada namanya Cafe Suli. Nah, itu mungkin menjadi ciri khasnya untuk bagi penyandang disabilitas. Jadi mereka itu ada suatu ciri khas tersendiri untuk menarik orang-orang itu untuk kayak
ada yang baru nih, ada yang hal menarik gitu kan. Kalau boleh tahu di mana itu ya kafenya? Lupa. Kafenya di mana ya? Di mana? Ini gak sih kita harus ke sana gak sih? Pengen kayak lihat langsung gimana di sana itu. Gimana? Ini gak sih kayak punya ketertarikan nggak untuk mempelajari lebih dalam dan mengenal mereka tuh lebih luas gitu? Ada sih, saya sendiri pengen ini ya, pengen bisa bahasa isyarat. Oh sama, iya. Soalnya ingin berkomunikasi dengan mereka Iya, kan ya. betul. Iya. Selain Selain itu, asik gitu. selain itu kayak apa sih? Kayak ketertarikan yang lain gitu? Kalau aku sih sama kayak Kak Reva, aku juga pengen bahasa isyarat karena kan itu pasti pengalaman yang menarik sekali dan pengalaman yang baru ya Kak. Jadi aku pengen kayak bisa omongan, bisa bicara langsung dengan anak-anak dengan penyandang disabilitas seperti itu. Iya, baik. Dari situ tadi ya teman-teman udah kayak menunjukkan empati seperti yang dikatakan oleh Kak Reva. Kita tuh harus menunjukkan empati terlebih dahulu dari diri kita masing-masing. Salah satu contohnya yaitu tadi memunculkan ketertarikan untuk mengenal mereka lebih jauh, lebih luas, itu juga termasuk memenuhi hak-hak mereka, yaitu dengan kesetaraan dan non diskriminasi, ya kan? Jadi topik yang terakhir tadi juga menutup pembicaraan dan obrolan kita pada malam hari ini ya. Jadi ketika penyandang disabilitas itu diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, kita itu udah mewujudkan masyarakat yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bersatu dalam menghadapi tantangan bersama. Untuk kedua narasumber kita pada malam hari ini, terima kasih telah menyempatkan waktunya, telah memberikan apa isi pemikirannya dan udah mau sharing di sini dengan berkesempatan dengan aku, kita bersama-sama ngobrol-ngobrol bareng di sini. Mungkin ada motivasi ataupun seperti apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, menurut saya pembangunan yang sebenarnya itu pembangunan yang diikuti oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dan itu tuh bisa memperkuat fondasi kita untuk masa depan. Oke, kalau dari aku, pembangunan adalah semua ikut terlibat dalam semua hal, termasuk penyandang disabilitas. Maka dari itu, disabilitas bukan pembatas. Kita akhiri dengan wassalamualaikum ya guys, terima kasih semua.
Thank you.